Selamat menyaksikan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, kami sebelumnya minta maaf pada Bapak Ibu karena kenapa hari ini dikumpulkan, karena ada sesuatu yang nanti mungkin bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Yang kedua kalinya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir memenuhi undangan Bu Vera dan dapat mendukung kegiatan-kegiatan dari Bu Vera, dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk selanjutnya bagi anak-anak didik kita. Pertama, kami mengucapkan syukur alhamdulillah yang mana telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SDN Ujung 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salam dan sholawat kita tujukan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa di yaumul qiyamah nanti dapat syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, sekali lagi kami berterima kasih atas keikhlasan kerawuan panjenengan. Mungkin rupuhnya SDN Ujung 2 kurang bermanfaat atau kurang bagaimana, kami selaku pimpinan di sini minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, ini ada mungkin Bu Vera akan memberikan aksi nyata praktek baik Bu Vera yang selama ini mungkin kurang lebih dari 2 bulan Bu Vera melaksanakan pembelajaran calon guru penggerak. Nanti bisa ditularkan oleh Bapak Ibu dan mungkin bisa bermanfaat untuk selanjutnya bagi anak didik. Untuk selanjutnya kami cukupi sampai di sini karena waktu sudah siang. Nanti Bu Vera insya Allah mungkin kurang lebihnya 1 jam ke depan. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Betul nopo-nopo. Dan mungkin saya titip untuk ibu guru yang masih muda-muda, monggo nanti bisa mengikuti jejak dari Bu Vera. Mungkin nanti ilmu-ilmu itu bisa bermanfaat bagi anak didik dan juga bagi kita semua. Kiranya cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon izin berdiri ya Bapak Ibu. Terima kasih atas sambutan dari Kepala Sekolah SDN Ujung 2 Ibu Sri Wahyu Indah Astuti SPD. Semoga nanti acara ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, ini saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini di kelas 5 SDN Ujung 2 dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa senantiasa berlimpah pada kita atas junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian dari SDN Ujung 2, ada yang dari PAUD, TP Wildan, Kraton, kemudian juga dari SDN Ujung 1, Bapak Eko, kemudian dari SDN Suratmajan, Bapak Dika, dan juga ada dari perwakilan wali murid kelas 5 dan 6 SDN Ujung 2. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas rawuhipun, kelonggaran, keikhlasan panjenengan sedaya tindak dan ikut bergabung di acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, di sini perkenalkan saya Vera Luciana SPD dari SDN Ujung 2, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Magetan. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif dan pemahaman serta pengalamannya. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah konsep inti budaya positif yang akan kita bahas bersama. Di sini saya juga belajar dan berbagi pada Bapak Ibu semua. Mungkin sudah banyak yang mendengar mengenai budaya positif atau kata-kata budaya positif. Nah, untuk pembahasan yang pertama nanti adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan lebih dalam lagi, mari kita ice breaking sebentar, karena di siang hari kita ini jam rawan ya. Kita biar lebih semangat, monggo Bapak Ibu berdiri sebentar. Baik Bapak Ibu, kita sedikitnya main clue ya. Ini nanti saya akan beri clue, yaitu awal adalah akhir. Ya, clue-nya awal adalah akhir. Jadi nanti saya menyebutkan satu kalimat, nanti diperhatikan, tolong diperhatikan untuk melanjutkan atau menjawab pada kalimat berikutnya. Ya. Yang pertama, saya pergi ke Semarang. Bu Erlia pergi kemana? Ayo Bapak Ibu, monggo dijawab. Tadi clue-nya tidak, ya clue-nya awal adalah akhir. Ini clue untuk menjawab kalimat yang kedua. Sudah paham sampai sini? Garut. Oh, nanti kok rumah. Ya, jadi awal adalah akhir. Bener toh? Untuk menjawab kalimat yang kedua, saya ulangi kalimat pertama. Saya pergi ke Semarang. Bu Erlia pergi kemana? Rumah. Ayo. Garut. Ke Semarang. Semarang. Ada. Garut. Semarang. Mana? Garut. Garut. Betul. Betul ya Bu ya. Tepuk tangan dulu. Kilo. Gimana? Sudah?
lanjut tadi Garut ya. Kok iso ya? Bu Elia pergi ke Garut, sedang makan Betul. Garut, dodol Garut. Lalu Bu Jumiati pergi ke Kediri, makan apa? Ikan. Iya betul. Betul Bu Ju, terima kasih. Ayo, siapa yang belum paham Pak Dika? Udah paham belum? Udah paham? Mas Eko udah paham belum? Belum? Waduh. Mas Eko. Sekali lagi ya. Yang ketiga, Bu Jumiati makan tahu. Bu Indah minum Susu. Betul. makan. Oh iya boleh. Oke betul sekali Bu Indah. Terima kasih. Ya. Jadi tadi kan awal adalah akhir. Tadi kan misalkan tahu berarti huruf terakhir u. Ya berarti u itu untuk menjawab pada kalimat kedua. Terserah mau dijawab apa. Misalnya kalau minuman ya bisa keramik. Kalau misal makanan apa usus atau apa gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah semangat belum atau mau tambah lagi? Sudah semangat Pak? Belum, sudah semangat? Sudah mulai semua ya? Monggo silakan duduk kembali. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah hafal profil pelajar Pancasila? Sudah ya? Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Nah, jadi paradigma baru kita ini yaitu menyongsong kurikulum merdeka yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Dan itu nantinya harus ditanamkan pada setiap siswa. Nah, kalau dulu paradigma kita adalah stimulus respon, oke, betul Bapak Ibu? Sudah pernah mendengar stimulus respon dari pendekatan yang terdahulu? Nah, untuk merubahnya kita harus merubah pada pendekatan teori kontrol. Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Jadi intinya kita merubah pandangan lama kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon itu apa sih? Stimulus itu rangsangan. Respon berarti dampaknya dari rangsangan itu. Ya. Nah, kita ubah menjadi teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Nah, ini perbedaannya. Stimulus respon itu adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi guru yang zaman dahulu menganggap semua kebutuhan siswa itu sama, padahal siswa itu adalah manusia yang unik. Ya, anak itu adalah manusia yang unik.
mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, tidak boleh disamakan. Yang kedua, stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama. Sama ya, seperti yang pertama tadi. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Angan-angannya setiap anak itu pasti beda-beda ya Bu, nggak boleh kita sama-samakan. Nah, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi maksa, zaman dulu maksa ya, orang lain kita paksa untuk sesuai kita, atau kita kalau ke murid kita paksa sesuai dengan keinginan kita. Padahal yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sampai sini sudah paham perbedaannya? Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol memandang semua perilaku memiliki tujuan, baik itu baik maupun buruk. Stimulus respon yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Stimulus respon berikutnya, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol berpikir menang dan menang. Sampai sini paham Bapak Ibu? Sebelum memasuki disiplin positif, coba kita bersama-sama membuka tangan kita. Kita buka. Sekarang kita tutup. Tolong berpasangan. Silakan berpasangan. Ya. Kalau nggak ada pasangan bertiga ya. Tiga ya nggak apa-apa kan tangannya dua. Nggak apa-apa. Tiga. Semangat sekali ya Pak Dika. Kita genggam ya. Kemudian tangan yang satunya raihlah tangan teman Anda samping. Kalau yang berdua gantian ya. Ya. Coba paksa teman Anda, paksa kalian maaf. Bapak Ibu paksa untuk buka. Ya. Dan jadi kita membuka genggaman tangan teman. Ya, paksa. Apakah bisa terbuka? Bisa. Bisa nggak? Pak Eka bisa membuka genggamannya Pak Rizky. Kencang. Berarti Pak Rizky itu kuat. Prinsipnya kuat. Nah, coba sekarang Pak Rizky membuka Pak Dika. Ya, pasrah sekali ya Pak. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Ketika kita memaksa genggaman orang lain kita buka, orang lain itu pasti akan sekuat tenaga mempertahankan, ya kan? Mempertahankan haknya, apa yang dia mau. Seperti halnya anak itu kita paksa kayak apa? Kalau haknya tidak sesuai dengan keinginan kita ya tidak bisa. Jadi bisanya bagaimana, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan kalau seperti itu? Gimana Bapak Ibu? Kan kalau stimulus respon, kita memberi stimulus ke anak, kita paksakan sesuai kemampuan kita ya. Nah sekarang kita berubah paradigma kita ubah. Karena kurikulum Merdeka itu kita tidak boleh memaksakan anak. Ya betul. Nah sekarang ketika tadi tidak bisa digenggam, berarti sama halnya dengan kita tidak bisa memaksakan keinginan anak, kehendak anak. Berarti apa yang harus kita lakukan?
Ya, bagus, betul. Ada lagi? Mas Eko ayo. Melepaskan genggaman secara perlahan-lahan. Ya, jadi tetap kita misalkan anak melepas genggaman itu secara perlahan, kita cari kekuatan yang ada pada diri anak tersebut. Lalu kita tuntun anak tersebut sesuai kodratnya, sesuai kemampuannya yang ada pada diri anak itu. Jadi kalau anak itu memang minat bakatnya misalkan menggambar, kita paksakan nyanyi, ya sampai belum ya bisa, tapi anak pasti akan merasa terpaksa dan hasilnya tidak baik. Efek buruknya itu pasti akan ada. Begitu nggih? Itu tadi contoh nyata dari stimulus respon dan teori kontrol, nggih. Sekarang disiplin positif. Disiplin berkaitan dengan kepatuhan atau ketaatan. Biasanya kalau kita mendengar kata disiplin itu apa yang ada di benak Bapak Ibu? Paksaan, betul. Apalagi? Pak Eko, jangan melamun. Ayo Pak Eko. Tapi lihat aja. Aturan, betul. Ada lagi? Disiplin, ya betul ya. Disiplin itu kaitannya pasti kita aturan. Terus apa tadi? Iya, harus berarti kan ketaatan, kepatuhan yang harus diyakini oleh setiap anak. Nah, beda halnya dengan disiplin positif. Kita akan pelan-pelan merubah paradigma yang lama ya. Dari disiplin yang ketaatan, kepatuhan, aturan, kita perlahan geser menjadi disiplin positif. Yaitu salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran murid tanpa ada rasa ingin mendapatkan imbalan atau ancaman dan hukuman. Tujuan disiplin positif adalah membentuk murid untuk bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuannya disiplin positif itu agar anak itu muncul kesadaran dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal yang seharusnya, hal yang baik. Nah itu. Nah, disiplin positif itu nanti kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan manusia baik benar maupun salah pasti memiliki alasan atau tujuan. Semua usaha tersebut merupakan usaha terbaik manusia yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada yang sudah tahu? Kebutuhan dasar kita itu apa sih, Bapak Ibu? Yang paling mendasar. Makan, minum, betul. Tidur, ya itu pasti ya. Bekerja. Kasih sayang, mantap sekali. Ya, betul. Apalagi? Kita cek ya. Nah, betul Bu Jum, kasih sayang ada Bu Jum. Yang pertama adalah bertahan hidup. Betul tadi Pak Eka ya yang menjawab ya. Oh, Mbak Dika. Nah, bertahan hidup itu caranya apa? Ya dengan makan, minum, kita tidur, istirahat, kita sehat, tempat tinggalnya aman. Itu adalah cara untuk bertahan hidup. Kalau kita tidak ada seperti itu, lama-kelamaan iya. Kemudian kebutuhan dasar kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu pasti ya, kita menginginkan kasih sayang, baik itu dari orang tua, kasih sayang saling timbal balik terhadap anak, teman, seperti itu ya. Dan rasa ingin diterima di lingkungan di mana kita berada, baik sendiri maupun kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian untuk menjadi pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi setiap orang itu pasti punya jiwa
kepemimpinan, jiwa untuk memimpin, entah itu memimpin dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian kebebasan, pasti kita ingin juga merasa bebas, tidak ingin terkekang, tertekan seperti itu. Makanya di sini kita kadang ingin mencoba hal-hal yang baru dan mampu mengendalikan arah. Yang terakhir adalah kesenangan, terkait dengan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Sampai sini paham Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Dari kebutuhan dasar pasti akan memotivasi kita untuk bertindak. Ya, kebutuhan dasar manusia memotivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu yang berasal dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Untuk motivasi intrinsik itu menjadi yang mereka inginkan atau kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka pahami. Sudah jelas Bapak Ibu? Nah, kita biasanya sering mendengar bahkan melakukan konsep disiplin dengan hukuman dan penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, ilmu berkembang itu hukuman dan penghargaan itu hanyalah identitas gagal. Kenapa disebut identitas gagal? Ada yang tahu? Karena efek samping atau dampaknya jangka panjangnya itu mengakibatkan hal-hal yang negatif pada diri anak. Yang pertama hukuman. Hukuman itu ciri-cirinya. Yang pertama tidak terencana atau terjadi tiba-tiba. Contoh, kita tahu anak melanggar, misalkan tidak memakai dasi saat upacara. Bisa saja seketika itu kita menghukum anak tersebut untuk berlari lapangan. Kemudian itu murid tidak tahu apa yang akan dilibatkan. Bersifat satu arah itu maksudnya kita sebagai penghukum itu kita hanya bertindak tidak mau mendengarkan alasannya si anak, itu bersifat satu arah. Kemudian itu tadi berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik itu berhubungan dengan fisik, psikis dengan mental, biasanya dengan verbal, kata-kata juga bisa. Penghargaan, biasanya kita seorang guru sering kan, ayo anak-anak, nanti kalau misalkan kamu mau menyanyi, ibu hadiah atau ibu beri bintang. Nah itu kan itu penghargaan. Ternyata itu juga termasuk identitas gagal. Kenapa? Karena penghargaan, tidak semua anak dapat penghargaan. Akhirnya yang mendapat penghargaan itu menjadi sombong. Terus yang kedua dapat merusak hubungan pertemanan dengan temannya. Misalkan iri, menimbulkan iri. Yang satu dapat ini, yang satu nggak dapat ini, yang nggak dapat bintang, seperti itu. Kemudian juga menurunkan kreativitas. Kadang anak itu melakukan untuk mendapatkan penghargaan, jadi kan menuruti perkataan kita, tidak sesuai ide atau kreativitas mereka sendiri. Dan juga bisa terlihat sebagai hukuman. Terlihat sebagai hukuman ini untuk anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Anak itu bisa minder. Oh, aku nggak dapat penghargaan, berarti bu guru nggak sayang sama aku, kayak gitu ya. Nah, beda lagi dengan konsep disiplin yang identitasnya sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi di sini cirinya yaitu
terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid punya perasaan tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Misalkan, kita kasih konsekuensi pada murid, kalau kamu tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya apa? Kita biasa melakukan seperti itu atau tidak? Iya. Ini tapi masih termasuk identitas sukses, namun belum sempurna. Yang paling sempurna saat ini adalah konsep restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kita sebagai pendidik atau orang tua itu hanya menuntut bagaimana menggali mereka biar sadar. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru atau pendidik ya. Orang tua juga bisa bertindak sebagai 5 posisi ini. Yang pertama, penghukum. Nah, ini paling sering ini biasanya juga guru-guru zaman dulu, mohon maaf ya, sering melakukan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu dengan cacian, kata-kata yang tidak sepantasnya seperti itu, akhirnya menimbulkan sakit hati anak. Kemudian pembuat rasa bersalah. Biasanya guru di sini akan bersuara lebih lembut dan seolah-olah membuat anak itu merasa bersalah. Misalnya seperti ini. Katanya kamu akan membantu ibu membersihkan kelas. Kenapa kamu tidak membersihkan kelas? Ibu jadi kecewa. Nah, jadi gurunya berkata seperti itu, akhirnya anak merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Jadi lebih ke sebagai teman. Anak itu diibaratkan kata-katanya agak santai, kita memposisikan sebagai teman. Namun di situ kita tetap menekankan bahwa anak itu ada salahnya. Yang keempat adalah sebagai pemantau, yaitu mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Yang terakhir adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini posisi yang paling baik adalah sebagai manajer, baik kita sebagai orang tua maupun sebagai guru, itu yang paling baik adalah memposisikan sebagai manajer. Jadi kita tanya dulu, kita dekati anaknya, biar anaknya tidak merasa takut walaupun dia berbuat salah. Jadi ketika anak itu berbuat salah, belum tentu memang dia benar-benar salah, itu belum tentu. Maka dari itu kita gali, kita dekati, kita tanyai baik-baik dulu. Itu adalah posisi manajer. Nah, di sini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada sebuah kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai posisi penghukum, pasti ada kata-kata seperti itu. Kamu salah, sekarang kamu hormat bendera selama 1 jam. Betul Bapak Ibu? Biasanya seperti itu ya. Nah, itu berarti kita sebagai penghukum itu sekarang sudah tidak diperbolehkan ya. Kemudian kalau kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, begini kalimatnya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu saja selalu mengecewakan ibu. Nah, jadi dibikin sebersalah mungkin anak itu. Akhirnya apa yang dikeluarkan, apa yang diucapkan kalau anak sudah merasa bersalah? Betul. Akhirnya dia minta maaf, tetapi dia mentalnya sudah down dulu karena pikirannya aku ki salah. Gitu, betul. Nah, itu tidak baik ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah.
tolong bantu ibu ya, ibu sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai diulangi lagi. Ini lebih halus, tidak seperti membuat rasa bersalah yang yang menyakiti, tetapi kita masih mengontrol, masih menarik anak agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Selanjutnya, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut dan jangan diulangi lagi. Jadi kita di sini lebih mengingatkan pada konsekuensi. Kalau sebagai pemantau itu memonitor. Jadi misalkan sudah membuat konsekuensi satu kelas, sudah diflorkan satu kelas, kita sebagai pemantau hanya mengingatkan, memonitor. Nah, yang paling baik adalah sebagai manajer. Pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Maksudnya yang kamu yakini itu adalah kesepakatan yang sudah dibuat bersama antara murid dan guru. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi kan nanti anak itu berpikir sendiri, muncul dari dalam hatinya sendiri, dari pikirannya sendiri. Kalau sudah tahu seperti itu salah, apa yang akan kamu perbuat? Kan seperti itu. Beda kalau kita yang langsung ngomong, kamu salah, sekarang silakan lapangan atau hormat 1 jam di lapangan, seperti itu. Jadi kan kita yang menekan. Kalau sebagai manajer itu anak yang menggali sendiri, solusinya digali sendiri. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik hanya menuntun. Kalau kamu seperti ini, apa yang harus kamu perbaiki, apa yang kamu lakukan, seperti itu. Memang ya Bapak Ibu, kalau posisi manajer itu maksudnya efeknya terhadap anak itu mungkin tidak bisa serta-merta langsung. Memang perlu proses kesadaran, ketelatenan, dan kita sebagai pendidik juga memang harus sabar, karena nggak bisa langsung anak harus bisa sadar langsung. Itu memang dalam kenyataan kalau kita memposisikan manajer ini untuk anak ke anak, efeknya ke anak itu pasti agak susah. Kalau yang lain-lain kita langsung ibaratnya ngasih hukuman ini, anak mungkin takut jera, tapi besok akan diulangi lagi. Karena itu dampaknya, efeknya jangka pendek. Beda kalau manajer itu nanti efeknya jangka panjang. Tapi ya itu harus telaten, harus selalu diingatkan dengan kata-kata yang seperti itu. Begitu Buju. Nah, ini ada beberapa pernyataan atau kalimat. Silakan Bapak Ibu renungkan dulu, atau bisa dicatat di sini. Yang Bapak Bolvan langsung diingat-ingat saja. Ini nanti maksudnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini yang mengatakan tadi adalah posisi apa? Manajer ataukah pemantau ataukah pembuat rasa bersalah? Monggo sambil dinikmati hidangan yang ada, Bapak Ibu. Monggo. Sudah selesai? Kita bahas bersama ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira yang mengatakan adalah posisi apa? Gimana Pak Eko? Pemantau. Ada yang lain? Ya, yang betul adalah pembuat rasa bersalah. Kan mengatakan bahwa saya itu kecewa sama kamu.
Karena apa? Saya suruh membersihkan, kenapa tidak membersihkan? Ibu sangat kecewa sama kamu. Akhirnya anaknya mendorong, takut gitu ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Belia apa belia? Ya, betul ya, penghukum. Jadi salah ya terus, penghukum. Salah saja. Yang ketiga, ayolah lakukan demi saya ya. Ayo, lakukan demi saya ya. Dia ada apa saja? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Gimana? Teman, betul. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa Pak Eko? Pemantau ya, karena mengingatkan tentang konsekuensi. Kalau misalkan berbuat baik, konsekuensinya akan mendapat hal baik atau penghargaan, ya kan? Kalau berbuat buruk, konsekuensinya apa gitu. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, pembuat merasa bersalah. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Hah? Pemantau. Selanjutnya, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Hukum. Pemantau ya. Pemantau kan tadi tujuannya memonitor, mengingatkan, mengulas. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Pemantau. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Apa? Menghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Kira-kira dari pernyataan ini kurang lebih sudah paham ya Bapak Ibu? Lebih lanjut nanti kita di belakang saja. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu? Ya betul ya. Karena kalau sudah diyakini bersama-sama antara murid sama guru, berarti timbullah motivasi intrinsik kesadaran dalam diri anak. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal atau pernyataan yang bernilai baik. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif atau kalimat yang positif, tidak boleh dengan kata tidak, jangan, itu sudah ditiadakan. Sedikit agar mudah diingat, gak usah membuat keyakinan kelas banyak-banyak, sedikit tapi mudah diingat. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat penyusunan keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas di kelas saya. Mungkin bisa Bapak Ibu terapkan nantinya di kelas masing-masing dulu ya.
Jadi yang pertama dalam penerapan keyakinan kelas itu murid-murid mendapatkan menuliskan pendapat pada sticky note mengenai peraturan yang disepakati dengan pernyataan atau kalimat yang positif. Ya. Setelah itu mereka menempelkan pada kertas yang telah disediakan di papan. Jadi dari beberapa siswa mereka menempelkan semuanya. Setelah itu disortir dulu mana yang sekiranya sama kita jadikan satu dan kita ambil maksimal 7 keyakinan kelas saja biar mudah diingat. Setelah itu kita tinjau ulang, kita sepakati bersama siswa, kemudian dilakukan penandatanganan bukti bahwa keyakinan kelas itu sudah disetujui. Jadi kalau punya saya itu ada di belakangnya Bu Siti, itu ada penandatanganannya. Kemudian itu kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah ditempel. Ini yang pada waktu proses ada di sini ya. Bisa dilihat. Nah ini dia. Proses pembentukan keyakinan kelas selesai dan dapat ditempel pada dinding agar mudah dilihat dan diingat oleh semua warga kelas. Begitu ya Bapak Ibu caranya. Walaupun guru mapel bisa kok kita menerapkan keyakinan kelas. Pokoknya bisa saja guru mapel, guru kelas, guru apapun, ataupun dengan orang tua juga bisa ya. Ibunya Aci atau punya Parisa bisa untuk kita bikin bersama-sama buat perjanjian dengan Aci. Nah, nanti kalau dia lupa itu loh janjimu, itu loh janji kita bersama, begitu. Perlu itu, bila perlu dimaterai. Nah, yang terakhir ini segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sudah ada yang mendengar Bapak Ibu? Baru ini ya? Ya. Segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam dirinya. Jadi segitiga restitusi yang namanya segitiga berarti ada 3 restitusi, 3 bentuk. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bisa dengan pemahaman setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Tindakan yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi validasi tindakan ini berkaitan dengan kebutuhan dasar. Kita memvalidasi, kita tanyai kebutuhan dia itu apa, kita gali. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita kembalikan pada keyakinan yang telah disepakati dibuat bersama tadi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk memancing biar anak itu nanti menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi enggak melulu kita terus yang memberi solusi, biar anak itu berpikir kritis. Itu kaitannya dengan profil belajar Pancasila. Ini tadi ya, menstabilkan identitas. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Kesalahan itu bukan satu-satunya orang yang paling gagal, tapi kesalahan itu bisa untuk menjadi atau menyongsong kesuksesan. Ini kalimatnya bisa seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan hal itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari yang salah, melainkan ingin mencari tahu solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita stabilkan dulu emosinya. Jangan kalau anak salah, kita langsung teriaki, kita langsung marahi. Nah itu keliru. Yang betul kita stabilkan dulu identitasnya, kita stabilkan dulu emosinya, biar anak itu mau cerita. Kan kadang kan buntunya di situ loh. Anak nggak mau cerita, jadi pelampiasannya ke orang lain. Ya kalau baik, kalau buruk. Nah, kita sebagai pendidik atau orang tua
Caranya seperti itu awalnya, menstabilkan identitas. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Jadi prinsipnya setiap perilaku itu pasti untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, baik benar maupun salah. Jadi kalimatnya bisa seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan dia melakukan kesalahan, kita jangan malah fokus di kesalahan itu dulu. Kita kita masih tahu. Padahal kamu tuh bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu masih di tahap yang seperti ini. Gitu loh, paham nggak tuh? Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan seperti genggaman tadi, diroyok teman, diroyok orang lain, kita kan berusaha mempertahankan. Nah itu kita apresiasi. Jangan yang negatifnya dulu yang dilihat, kita apresiasi yang positifnya. Biar anak itu tumbuh suatu kebanggaan, walaupun dia ada titik salahnya. Jadi biar anak itu nggak merasa down. Gitu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang buatmu penting. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita tadi menstabilkan emosinya, kemudian kita tanyakan alasannya mengapa berbuat seperti itu. Sekarang kita kembalikan pada keyakinannya, keyakinan yang telah disepakati, biar muncul secara intrinsik motivasinya. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu ya. Nah, ini ada sedikit contoh penerapan segitiga restitusi saya dengan murid saya. Lepas itu modelnya soalnya Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi melalui tahapan yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu sudah terangkum di dalam percakapan itu. Ini ada respon dari Nanda yang tadi dialog dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya senang sekali bisa diajak berdiskusi oleh Bara untuk dapat menemukan solusi perbaikan dari tindakan yang saya lakukan. Tidak
Ya, responnya anak senang Bu, nggak cemberut, nggak sedih dimarah-marahin gitu. Nah Bapak Ibu, kita mau membedah kasus ya dalam penerapan segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu akan saya bagi kelompok, silakan untuk mendiskusikan kira-kira dialognya seperti apa, kalimatnya seperti apa dalam penerapan segitiga restitusi tadi. Saya katakan ya, Sabrina hari itu baru terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu yang sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berhati-hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Begitu Bapak Ibu kasusnya. Mohon didiskusikan untuk dialognya yang mencakup tadi ketiga tahapan segitiga restitusi. Yang pertama apa tadi? Apa? Kan bisa ditampilkan sekarang. Oke. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kira-kira kalau yang kasus tadi dialognya menstabilkan identitas itu apa? Nanti memasuki yang validasi tindakan yang salah. Dialognya seperti apa? Kemudian menanyakan keyakinan dialognya seperti apa. 5 menit ya Bapak Ibu. Nanti cukup untuk presensi. Atau begini, saya kelompokkan ini untuk menanyakan menstabilkan identitas, yang sini validasi tindakan yang salah, yang sini menanyakan keyakinan. Betul nggih? Oke, silakan. Pak Dika ikut kelompoknya siapa? Sini. Ini berarti sini, oke. Ayo. Silakan nanti perwakilan dari kelompok. Oke. Perwakilan kelompok untuk maju, kita praktek dialog. Nanti masih bisa ke absen, tutupnya jam 3, tenang saja. Dialog tapi yang bagian validasi, yang sini bagian Mbak Indah nanti tenang, ada judulnya. Pak Dika saja kenapa? Kita sudah stimulus. Stimulus respon. Iya, Ki. Oke, dialog ke. Dah. Aku mulai stop.
Ini berjuang kan itu awet ini skrip. Bisa cepet. Bikin skrip dialog. Nah, Ya nanti dibentuk-bentukkan. Benar. orang kita udah tahu. Ketok. Pak Rizky tolong di foto agak dekat. Begini Sabrina, saya itu tahu kamu itu salah. Langsung prakteknya ya. Kamu nggak usah sekolah. Terus pulang saja. Jadi kamu malu. Aja gini sama Nah ini habis bedah kasus nanti kesimpulan terus kita sayonara. Gitu. Tulisnya gitu. Aku sebagai sekolah. Pak Guru di. Kan sekarang kita sebagai pendidik itu kalau main fisik, main tangan itu pasti sudah terkenal undang-undang KDRT kalau di rumah. KDRT itu bukan hanya fisik ya, verbal juga bisa. Jadi Pak Lukman ini kayak solusi loh jadi. Kan PSKK mesti ada irengnya. Jadi tak ketok hasilnya. Bener Pak Lukman jadi. Saya tahu kamu salah. Di hatiku hanya Insapo. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini orang dari dulu. Saya hargai, saya mengaku saja ya. Aduh, apa kan? Itu tidak motor. Mana lagu itu? Apa bumbuan? Terus gimana? Saya harus juga datang dengan bersemangat. Ada kata-kata dengan apa itu berbeda dengan tulisan. Nah, biasanya kata-kata apa jaraknya nadanya itu sementara. Intonasi mempengaruhi. Kalimat sama, tulisan sama, bacanya beda. Itu juga akhirnya beda penyampaian, beda penyampaian, beda hasil output. Aku ditanya sih, kenapa kamu berwarna coklat? Kenapa kamu berwarna coklat kalau Ya, kenapa? saya tidak semuanya. Kamu coklat. Kita spidol. Ya begitulah lika-liku menjadi pendidik Bapak Ibu. Perbedaan zaman dulu dan sekarang. Cuma dok. Cuma Tapi ini mau bola Aman Pak Dika. Aman jangan gerak-gerak juga ini. Sudah. Perwakilan maju ya. Terus satu. Pak Eko. Pak Eko pengganti.
Bu di dada ya bisa loh. Hebat. Monggo perwakilan maju kelompok 1. Siapa yang maju menstabilkan diri di atas? Jum. Nanti kok sakit dari nyampe. Langsung aja. Sabrina nih. Sabrina. Ayo yang kelompok 2. Ini tapi kita baca langsung berurutan biar tahu nanti rangkaiannya. Sudah, ya aja. Ayo monggo. Monggo. Pak Eko maju. Ya Pak Eko. Belajar bersama Pak Eko. Kita itu belajar bersama, saling berbagi pengalaman. Apa meneh? Wayangmu Pak. Contoh, Biasane ngono. dari menstabilkan identitas dulu. Kami akan mencoba menjawab ya. Nah ini berarti kami kebagian tugas kami sebagai guru untuk menstabilkan identitas dari Sabrina yang tadi melakukan kesalahan karena terburu-buru dan memakai sepatu berwarna coklat. Jadi mungkin begini jawaban kami. Sebagai guru kami akan mengidentifikasi dengan cara bertanya dulu. Sabrina, saya lihat kamu terburu-buru sekali. Iya, saya terburu-buru. Sepatumu warna coklat, alhamdulillah. Sepatumu masih pakai sepatu warna coklat. Dia kan merasa bersalah ya. Tapi sepatu saya coklat. Gak apa-apa, alhamdulillah kamu masih datang pakai sepatu coklat dan ibu hargai usaha kamu datang dan bersemangat. Udah datang ke sekolah dengan semangat meskipun hari ini kamu salah pakai sepatunya. Ada tambahan teman-teman? Terima kasih. Ini kelompok 2 yang validasi tindakan yang salah merespon dari Pak Lukman ke Sabrina. Ya, yang pertama dari Pak Lukman. Sabrina. Ya. Sana yang mesra loh. Enggak, peraturan di sekolah. Terus Sabrina menjawab, iya saya tahu Pak. Maaf Pak, saya tadi berangkat terburu-buru. Terus Pak Lukman, kesalahan kamu apa Sabrina? Iya Pak, di peraturan sekolah itu memakai sepatu hitam. Nah, saya tadi berangkat terburu-buru, saya akhirnya memakai sepatu putih. Terus Pak Lukman, iya, yang bocor Pak, soal jalan becek. Terus Pak Lukman, ya lain kali sebelum berangkat dipersiapkan dulu ya biar nanti tidak terjadi kesalahan. Terus Sabrina, baik Pak, terima kasih. Ya, gitu aja. Apa? Terburu-buru alasannya. Pagi membantu orang tuanya, kan kebetulan orang tuanya Sabrina ini pedagang di pasar.
Iya. Tadi lupa membicarakan ya. Yang Pertanyaannya alasannya kenapa? iya, maaf. Karena terburu-buru tadi Lu Sabrina. Iya. Kelompok 3 menanyakan keyakinan. Sabrina, kamu anak yang hebat. Walaupun kamu terburu-buru dengan menggunakan sepatu yang warnanya, tapi kamu anak yang hebat. Lain kali, persiapkanlah kebutuhan sekolah di sore atau malam hari sebelum kamu tidur. Siapkan dulu sepatu, seragam, atau peralatan buku-buku. Mungkin ada pekerjaan rumah yang belum kamu selesaikan. Setelah itu barulah kamu tidur. Jika kelak pagi kamu bangun kesiangan, semua kebutuhan untuk sekolahmu sudah dipersiapkan sehingga tidak ada kesalahan atau keterlibatan lagi padamu. Itu dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1, 2, dan 3. Silahkan ke tempat. Ya, untuk tambahan kelompok 3 tadi setelah dialog seperti itu ditanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati bersama. Nah, nanti Sabrinanya menjawab keyakinan tentang sepatu berwarna hitam seperti itu ya. Sudah bagus, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Ini termasuk sangat-sangat hebat, luar biasa, karena baru diterangkan dan didadak mengenai suatu kasus langsung sudah bisa, sudah merasuk di hati jiwa Bapak Ibu semuanya. Iya. Nah, tergantung mood gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi kegiatan diseminasi dari saya mengenai budaya positif, mulai dari materi awal, perubahan paradigma, sampai pada segitiga restitusi. Semoga dapat bermanfaat pada Bapak Ibu semuanya, diterapkan pada anak didik kita dan anak-anak kita semua, dan kepada siapapun ya, kita tularkan ilmu yang kita dapatkan pada siapapun dimanapun berada gitu. Ada yang ingin menyampaikan untuk kegiatan hari ini, refleksi kita pelajaran hari ini, apa yang sudah kita pelajari, apa yang perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mendapatkan paparan materi dari saya. Monggo silakan. Bunda Siti mungkin. Terima kasih. Saya sebagai guru PAUD, saya sangat terima kasih sekali. Sangat terima kasih sekali. Mungkin di PAUD saya bisa saya terapkan, karena mungkin ya kurikulum merdeka kan di PAUD baru diterapkan. Nah, untuk paparan seperti tadi saya akan terapkan. Saya sangat terkesan sekali dengan ilmunya tadi. Insya Allah ya, sama teman-teman kita bisa menularkan kepada teman-teman lembaga yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bunda Siti atas refleksi dan umpan baliknya. Mungkin ada lagi satu lagi perwakilan tadi dari guru PAUD, mungkin dari orang tua ya. Monggo, namanya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Vera yang telah membagi ilmunya untuk kami. Selama ini ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk saya.
karena saya produk lama, jadi ilmu ini baru untuk saya dan insya Allah akan saya terapkan untuk anak saya, karena selama ini saya seperti produk lama dan saya akan berusaha seperti yang dicontohkan Vera. Terima kasih. Terima kasih Mamanya Haji atas respon refleksi baliknya. Terima kasih sekali lagi mengucapkan pada Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di sini. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sudah selesai semua paparan materi, sudah saya berikan pada Bapak Ibu semua. Semoga nantinya kalau ada ilmu baru lagi kita dapat berkumpul lagi ataupun dalam bentuk daring maupun luring seperti ini, supaya kita sama-sama dapat belajar dan juga mengenal perubahan-perubahan ilmu-ilmu yang terbaru saat ini ya. Nah, ya Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, kesempatannya yang sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi dan 5 jempol, 10 jempol untuk Bapak Ibu semuanya. Sungguh-sungguh luar biasa. Ya, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu dan kembali di rumah masing-masing dengan keadaan sehat selalu. Moga, kita dokumentasi foto bersama dulu. Saya Testimoni Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pimpinan dari Bu Vera Luxiana, pertama mengucapkan banyak terima kasih atas keberhasilan dari Bu Vera untuk mengikuti guru penggerak angkatan ke-9. Selama menempuh pembelajaran, alhamdulillah diberi kelancaran, kesehatan, sehingga sampai saat ini Bu Vera kemarin telah memaparkan diseminasi pengimbasan aksi nyata budaya positif. Dengan pemaparan tersebut, alhamdulillah pemaparannya Bu Vera sangat runtut sekali dan juga bagus. Yang pertama yaitu sangat bermanfaat bagi SDN Ujung 2, khususnya bagi pendidik dan juga bagi anak-anak didik kita. Yang pertama yaitu dengan adanya budaya positif tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan di sekolah kami dan juga bisa melaksanakan atau meningkatkan karakter daripada anak didik. Karena tujuan utama dalam pemaparan tersebut adalah satu, bisa menumbuhkan karakter anak dengan didasarkan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Bernalar kritis sehingga anak-anak bisa atau mampu menerima informasi yang diterima. Berikutnya bisa bertanggung jawab dan juga kelas menjadi menyenangkan, sehingga dengan adanya budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bu Vera tersebut, ini sudah terlaksana di SDN Ujung 2, sehingga tinggal meningkatkan saja. Terus yang kedua, bermanfaat bagi pendidik. Yang pertama, dengan adanya karakter-karakter anak yang berbeda, sehingga setiap lembaga pasti ada permasalahan. Nah, di sini dipaparkan dengan cara-cara untuk menangani siswa yang bermasalah. Dengan pemaparan oleh Bu Vera, permasalahan-permasalahan itu tidak langsung ditangani. Yang pertama yaitu dengan didekati anak yang bermasalah, misalkan ada anak yang berkelahi,
itu tidak harus divonis, tapi didekati dulu. Apa akar permasalahan? Setelah itu baru diselesaikan dengan baik-baik. Itulah yang kemarin itu dipaparkan oleh Bu Vera, itu sangat bagus sekali. Sehingga untuk selama ini mungkin Bapak Ibu guru kurang salah penanganan atau bagaimana, bisa untuk membagi ilmu bisa dengan cara demikian. Jadi anak tidak fatal dalam kalau ada masalah. Terus berikutnya, untuk menanamkan budaya positif itu sudah dilakukan di SDN Ujung 2, baik itu disiplin di sekolah, disiplin melaksanakan tata tertib, gerakan literasi setiap masuk kelas itu sudah terlaksana, dan juga kegiatan ekstra kurikuler yang telah ada, yang telah dilaksanakan di SDN Ujung 2. Untuk itu hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan ada pemaparan dari Bu Vera, ya, tujuan pemaparan itu bisa dilaksanakan lagi, bisa ditingkatkan lagi untuk setiap waktu atau setiap detik itu bisa dilaksanakan, karena pemaparan kemarin itu sudah dilaksanakan di SDN Ujung 2, sehingga tinggal meningkatkan saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Indah Rohmawati SPDI, selaku guru pendidikan agama Islam di SDN Ujung 2, rekan dari Ibu Vera Luxiana. Kami sangat berterima kasih atas pengimbasan diseminasi budaya positif yang Ibu Vera Luxiana sampaikan kemarin. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi kami selaku pendidik di sekolah yang kami bina. Dengan adanya pelatihan tersebut, kami menjadi lebih memahami bagaimana budaya positif yang harus kami terapkan di lingkungan sekolah tempat kami mengajar. Dan kami juga mempelajari bagaimana seharusnya sebagai guru untuk bertindak memberikan solusi ketika siswa kami menemukan permasalahan. Terima kasih saya sampaikan sebesar-besarnya kepada Ibu Vera Luxiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jumiati dari SDN Ujung 2. Dengan adanya diseminasi yang dipaparkan oleh Bu Vera Luxiana, sangat membantu kami, menambah wawasan kami tentang budaya disiplin anak, dan bermanfaat bagi kami sebagai pendidik bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tentang kedisiplinan anak. Sangat bermanfaat sekali bagi kami. Terima kasih.
bisa jadi berdiskusi oleh negara untuk dapat menemukan solusi perbaikan dari tindakan